akan belajar tentang Shopee malam ini ke materi selanjutnya. Teman-teman persiapin tenaga teman-teman semua di sini untuk fokus belajar pada malam hari ini karena kita akan belajar dan kalau bisa teman-teman langsung praktek sekalian supaya teman-teman langsung paham dan jadi hasilnya. Nah, malam hari ini kita akan belajar cara membuat toko di Shopee, teman-teman ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar cara buat akun Shopee-nya. Itu baru sekedar buat akun Shopee sebagai pembeli. Nah, malam hari ini kita akan belajar buat toko Shopee-nya langsung. Oke, kita masuk. Pertama, teman-teman perlu persiapkan profil toko yang menarik. Kemarin sempat saya singgung untuk profil itu kan ada di pengaturan, terus ada menu profil saya, teman-teman. Isi menu profil itu, nanti profil itu sebagai penjelasan deskripsi toko teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi dengan jam buka toko, jam pengiriman toko, terus sapaan selamat datang toko, atau apapun teman-teman boleh isi bebas. Intinya isinya yang sifatnya bikin toko kita tuh kayak welcome buat customer kita yang datang kayak gitu teman-teman. Itu fungsi profil toko ya. Lanjut, ciptakan kesan pertama yang baik untuk menarik lebih banyak pembeli. Nah, untuk kesan pertama ini itu identik dengan gambar atau dekorasi toko. Jadi, ketika toko teman-teman dikunjungi customer itu awalnya itu lebih lihat dekorasi tokonya. Apakah dekorasi tokonya kelihatannya keren, bagus, enak dilihat, atau justru biasa-biasa aja. Nah, dekorasi toko ini menentukan customer itu nanti bakalan lama-lama di Shopee atau enggak, teman-teman. Jadi, nanti ketika teman-teman udah belajar dekorasi toko, teman-teman dekor tokonya sebagus mungkin, seprofesional mungkin, dan teman-teman bisa nyontek atau lihat toko-toko yang jualan summer spring yang lain yang udah berhasil, teman-teman pelajarin, nah teman-teman punya gambarannya, nanti teman-teman bikin dekorasinya di toko teman-teman. Seperti itu. Lalu sebenarnya apa aja sih yang harus kita lakukan buat toko di Shopee gitu loh. Caranya gimana, step-stepnya apa aja. Kita masuk ke step-stepnya. Yang pertama, teman-teman setting alamat toko. Nah, setting alamat toko ini teman-teman pakai alamat gudang pusat ya. Karena nanti teman-teman order dari pusat, dikirimnya dari pusat, nanti teman-teman tinggal dapat selisihnya aja. Jadi saya sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk dropship dari pusat. Kenapa? Karena lebih lengkap stoknya dan pasti dikirim, begitu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya teman-teman login di aplikasi Shopee teman-teman. Nah, itu ntar ada pilih menu pendaftaran untuk sebagai penjual di menu saya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di akun teman-teman yang baru download ya, gitu. Nah, di menu saya itu ntar ada pilihan mulai pendaftaran. Nah, teman-teman klik menu mulai pendaftaran itu, nanti tampilannya kayak gini. Oke, teman-teman lihat di Shopee teman-teman, kalau ada muncul tampilan seperti ini, teman-teman klik mulai pendaftaran. Lalu, nah teman-teman ketika udah klik mulai pendaftaran, teman-teman atur nama tokonya apa. Habis itu alamat tokonya udah disetting atau belum. Nah, alamat tokonya pakai alamat ini nih. Alamat gudang DA Pusat yang Bogor ya, yang Bogor, yang Nas Warehouse. Nah, gitu teman-teman. Terus emailnya juga jangan lupa diisi, nomor teleponnya juga jangan lupa karena nomor telepon dan email ini nantinya akan berguna sebagai verifikasi akun. Kalau misalnya teman-teman mau daftar rekening ataupun mau narik uang itu biasanya verifikasinya menggunakan nomor HP atau email. Nah, teman-teman isi alamatnya pakai alamat gudang pusat. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nanti ada saya kasih alamat detailnya apa aja. Terus jangan lupa juga aktifin jasa kirimnya. Jasa kirimnya itu yang support di DA ya, itu JNE, JNT sama si cepat. Nah, tiga itu yang paling yang bagus saat ini. Nah, tapi teman-teman jangan lupa juga aktifin COD-nya. Supaya kenapa? Supaya bisa menarik pembeli lebih banyak. Karena ketika teman-teman aktifin COD
COD ini tuh sebenarnya bisa ngegapai daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang lebih jauh, yang sebenarnya tuh mereka tuh lebih punya uang cash daripada uang virtual atau transfer gitu kan, atau rekening. Jadi teman-teman perlu banget aktifin fitur COD. Kalaupun seandainya yang ditolak gitu ya, nah nanti barang itu bakal balik lagi ke alamat teman-teman, alamat pengembalian. Nah kayak gitu. Nah ini dia teman-teman screenshot. Ini alamat gudang untuk dropship ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di sini semua benar-benar mulainya dari nggak ada apa-apa gitu, cuma modal HP sama internet doang, teman-teman bisa dropship ke pusat. Nah alamatnya itu ada di Komplek Pergudangan Nas Warehouse, Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 41,2, Gudang L Pabuaran Cibinong, Jawa Barat. Kode pos 16916, nomor teleponnya ini. Nah teman-teman pakai alamat ini di toko teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti ada orderan, teman-teman order ke pusat, nah nanti pilih pengirimannya apa, teman-teman tinggal masukin aja, nah nanti baru teman-teman transfer. Kalau udah transfer jangan lupa upload bukti transfernya, terus habis itu nanti dikirim, seperti itu teman-teman. Ini di screenshot teman-teman ya, jangan lupa untuk alamat gudang untuk dropship nanti teman-teman kalau ada orderan. Lalu yang selanjutnya adalah upload produk. Nah, jadi kalau misalnya baru awal buat akun itu, teman-teman bakal diarahin buat upload produk minimal 1 aja. Nah, kan teman-teman masih bingung nih, ntar uploadnya kayak gimana. Teman-teman masih pelajarin cara uploadnya gimana. Nah, kalau di awal, karena ini kita buat nyelesain tutorial dulu, teman-teman upload aja dulu. Foto produknya bebas dulu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman selesaiin tutorial dulu. Nanti setelah selesai tutorial buat tokonya, teman-teman bisa edit lagi. Nah, teman-teman masukin nih foto produknya, judul produknya nih apa, deskripsi produknya, habis itu perintilan-perintilan juga di kategorinya, habis itu ada variasi, harga, stok, segala macam. Teman-teman isi aja dulu selengkap-lengkapnya. Kalau udah nanti teman-teman klik tampilkan. Gitu teman-teman. Tapi nanti teman-teman nggak perlu panik atau khawatir karena nantinya bakal bisa diedit ya. Jadi kalau misalnya masih kurang bagus, teman-teman bisa edit lagi produknya. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah setting jasa kirim. Nah, jasa kirimnya aktifin yang tadi ya, ada si cepat, JNT, JNE, itu paling rekomend sekarang. Yang nge-support pengiriman dari pusat. Dan jangan lupa aktifin COD-nya. Jangan lupa aktifin COD-nya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya bilang, ekspedisi yang disediakan oleh Dropship Aja itu apa aja. Yang paling bagus itu ada JNE, si cepat sama JNT. Karena ini paling konsisten lah. Nggak, istilahnya jarang banget ada kasus kayak telat paket atau apa gitu. Ada, cuman nggak sampai yang banyak banget, enggak. Secara keseluruhan ini paling terkenal dan paling dominan di jasa pengiriman. Sebenarnya ada lagi antar aja, cuman kalau antar aja sini masih kurang support ya kalau di DA. DA itu lebih support ke JNE, JNT sama si cepat. Nah ini ada video tutorial, sebenarnya nanti teman-teman bisa insya Allah saya share. Tadi kurang lebih cara buat tokonya kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal nonton aja zoom-nya, replay zoom-nya. Lalu selanjutnya teman-teman perlu upload foto KTP. Nah KTP ini tujuannya buat teman-teman dapat fitur gratis ongkir. Jadi ketika teman-teman daftar fitur gratis ongkir, itu ada menu verifikasi KTP. Biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman cari di menu pengaturan itu, ntar ada, bukan pengaturan, di menu toko saya ntar ada buat ngaktifin gratis ongkir. Nah, ketika teman-teman ngaktifin gratis ongkir itu, teman-teman perlu banget untuk upload atau verifikasi KTP. Jadi teman-teman foto KTP, terus foto teman-teman sama KTP-nya, nanti di-upload. Nah, itu kalau sudah terverifikasi, teman-teman bakalan dapat gratis ongkir dari Shopee. Tokonya ya, tokonya dapat gratis ongkir dari Shopee. Jadi siapapun yang beli ke toko teman-teman, itu bisa dapat voucher gratis ongkirnya. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, verifikasi nomor rekening dan KTP. Teman-teman ini perlu masukin nomor rekening ya. Tujuannya buat apa? Nanti supaya teman-teman itu kalau misalnya udah ada penjualan, uangnya bisa ditarik ke rekening teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita upload
upload rekeningnya, teman-teman ke bagian menu saya. Ini bisa sambil teman-teman praktekin ya, atau nanti bisa nonton rekaman ulangnya. Ke menu saya. Habis itu klik yang pengaturan di kanan atas nih. Nah, kalau udah klik pengaturan, nanti ada menu kartu atau rekening bank. Di sini kan ada banyak teman-teman ya, ada menu profil, ada menu alamat saya, ada pengaturan chat notifikasi. Nanti teman-teman bisa ulik satu-satu, ini menunya ada apa aja gitu. Nah, ntar di menu kartu atau rekening bank ini teman-teman masukin akun rekening teman-teman. Satu aja dulu buat di awal-awal. Nanti tujuannya buat apa? Buat narik saldo dari Shopee-nya. Lalu klik tambah rekening bank. Nah, habis itu teman-teman masukin tuh nama lengkap atau pemilik rekening, nomor rekening apa, terus nama banknya apa. Kalau udah, teman-teman klik lanjutkan. Nah, ntar ada verifikasi. Verifikasinya itu biasanya lewat nomor telepon gitu. Nanti ada SMS masuk OTP. Kalau sudah selesai, teman-teman otomatis nanti di sini ada muncul rekening teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah ada penjualan, teman-teman bisa tarik uangnya. Seperti itu. Dan untuk narik uangnya sendiri ya itu cepat kok. Jadi ketika teman-teman klik penarikan, itu langsung masuk otomatis. Selama belum lewat jam 10 malam. Kalau udah lewat jam 10 malam, itu bakal diproses hari selanjutnya. Kayak gitu teman, itu udah otomatis dari Shopee-nya. Lalu yang keempat ada setting pengiriman. Nah, setting pengiriman itu di mana menunya? Nah, teman-teman bisa klik toko saya, di menu saya, pertama menu saya dulu, terus klik toko saya. Nah, ntar scroll ke bawah, terus ada tulisan jasa kirim saya. Nah, diklik, kalau udah diklik nanti teman-teman aktifin jasa kirimnya yang JNT sama si cepat. Nah, ini tadi kan sempat disinggung di menu pengaturan itu ada banyak ya. Ada menu alamat juga salah satunya. Nah, teman-teman itu perlu perhatiin ada 3 jenis alamat di Shopee. Yaitu pertama alamat utama atau alamat pribadi. Nah, kalau alamat utama atau alamat pribadi ini dia khusus untuk teman-teman kalau mau belanja gitu. Jadi kalau misalnya mau belanja online, teman-teman pakai alamat pribadi ini biar nanti nyampe ke rumah teman-teman. Tapi kalau untuk jualan, teman-teman setting alamat baru, namanya alamat toko. Nanti bisa diatur kok. Jadi ada pengaturannya teman-teman kalau udah setting alamatnya nanti ada pengaturannya ini mau disetting alamat utama, alamat toko atau alamat pengembalian. Nah, satu lagi alamat pengembalian. Alamat pengembalian ini sebenarnya bisa sama kayak alamat toko atau bisa sama kayak alamat pribadi. Pokoknya bisa disesuaikan. Tujuannya buat apa? Kalau misalkan ada retur, nanti paketnya bakal baliknya ke alamat pengembalian dan nggak bakal dikenain ongkir tambahan. Jadi itu free. Jadi kalau misalnya ada barang return dari customer kayak COD nih misalnya, barang COD terus pengen diretur, nah itu nggak bakal ada biaya tambahan ke sellernya. Jadi udah pasti gratis dan langsung dianterin ke alamat pengembalian. Jadi alamat pengembalian ini bisa teman-teman setting alamat rumah atau alamat toko atau bebas. Pokoknya teman-teman sesuai dengan yang teman-teman pengen. Gitu. Kalau alamat tokonya pakai alamat gudang DA Pusat ya. Terus pastiin alamat tokonya sesuai. Nah, sesuai tadi dengan alamat gudang pusat yang warehouse itu, yang Nest Warehouse. Habis itu jangan lupa ini yang paling penting banget, aktifin COD. COD ini udah paling penting banget ya, karena ini benar-benar nge-boosting banget biar ada penjualan. Kalau nggak ada COD itu agak sulit di-boosting sama Shopee-nya. Nanti teman-teman aktifin aja yang reguler, terus yang pengiriman hemat juga boleh, tapi yang JNE, JNT sama si cepat aja ya. Kalau bukan JNE, JNT si cepat, jangan diaktifin dulu. Kalau udah selesaiin pengaturannya, terus teman-teman eh, centang pengiriman yang bisa aja, yang tadi yang JNE, JNT sama si cepat. Nah, ini ada untuk dropshipper. Sebenarnya kurang lebih sama teman-teman ya, antara dropshipper sama reseller. Jadi kalau teman-teman masih belum punya stok produknya, teman-teman bisa langsung dropship aja langsung ke pusat gitu. Nggak perlu dropship ke agen atau distributor buat di awal, karena pusat itu sekarang udah lengkap banget produknya, stoknya, dan diproses sekarang juga cepat. Jadi teman-teman bisa pakai alamat gudang pusat aja. Nah ini sama teman-teman ya kayak tadi ya. Jadi pastiin alamat tokonya sesuai dengan alamat yang tadi, terus jangan lupa aktifin COD-nya. Nah ini kan karena dropship itu sebenarnya bisa pakai alamat pusat, agen atau distributor. Cuman kalau buat awal sekarang ya, saya lebih nyaranin buat pakai alamat pusat. Kenapa? Karena biar tersortir rapi. Takutnya kalau teman-teman ada yang dropship ke agen,
itu ada yang stoknya nggak lengkap atau stoknya masih kurang atau apalah, jadi banyak kendalanya. Atau bisa jadi mungkin dia bisa jadi salah kirim gitu kan. Jadi kirimnya kita dropshipnya apa tapi dikirim apa. Nah itu kan kita nggak pengen kayak gitu ya kan. Oleh karena itu teman-teman bisa dropship langsung ke pusat yang udah pasti bagus dan istilahnya pengirimannya lancar dan pengemasan juga bagus teman-teman. Karena saya dulu juga begitu. Ketika saya belum nyetok, saya juga dropshipnya dari pusat. Awal-awal kayak teman-teman gini juga. Dan itu bubble wrapnya tebel-tebel teman-teman. Itu 3 gulung ada kali. Padahal cuma order satu botol apel doang. Cuma order satu parfum doang. Tapi bubble wrapnya tebel banget. Kayak gitu. Nah, pastikan Anda mengisi alamat toko dengan alamat yang tepat dan akurat. Dengan lokasi pengiriman Anda. Untuk menghindari perbedaan ongkos kirim. Jadi kalau misalnya seandainya alamat tokonya dengan alamat pengiriman beda, terus ke alamat penerimanya juga ternyata beda. Misal contoh, alamat tokonya di Bogor, terus teman-teman ternyata kirim barangnya dari Jakarta. Terus misalnya kirim barangnya itu alamat customer-nya misalnya di Pulau Jawa Timur lah gitu. Nah, misalkan ongkir dari Bogor ke Jawa Timur itu misalnya 9.000. Terus dari Jakarta ke Jawa Timur itu contoh misalnya 12.000. Nah, itu kan ada sesi ongkir ya. Harusnya teman-teman itu ongkirnya 9.000, tapi teman-teman karena kirim dari Jakarta ongkir 12.000. Akhirnya kan ada sesi 3.000 tuh. Nah, sesi 3.000 itu nanti bakal dibebanin ke omset teman-teman. Jadi hati-hati kalau teman-teman bikin setting alamat toko. Kalau settingnya di Bogor ya pengiriman juga harus Bogor gitu. Kalau settingnya di Jakarta pengiriman juga dari Jakarta. Jangan sampai salah gitu. Karena kalau seandainya salah nanti ada perbedaan sesi ongkir dan itu akan dikenakan ke seller. Dipotongnya dari mana? Dari omset pesanannya. Jadi misalnya omset pesanannya itu 50.000 contoh, itu udah dipotong sama biaya admin segala macam. Jadi kurang 3.000 jadi 47 yang masuk ke saldo Shopee penjual kayak gitu teman-teman. Nah, jika Anda dropship ke pusat, hanya pilih ekspedisi yang ada di pusat. Jika dropship atau ke agen atau distributor, pilih ekspedisi sesuai yang ada di agen atau distributor juga. Matikan instan atau SMD jika Anda memilih dropship. Karena kalau tergantung ya, kalau misalnya agen atau distributor yang ada pengiriman instan atau SMD, teman-teman boleh aktifin. Tapi kalau misalnya nggak ada, teman-teman misalnya pilih ke pusat. Kalau pusat itu dia nggak ada instan sama SMD. Biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman matiin aja untuk fitur pengiriman instan sama SMD-nya. Nah, yang kelima, upload produknya. Caranya gimana? Upload produk itu bisa melalui seller center dan aplikasi. Jadi kalau seller center ini tuh dia berbasis lewat website. Websitenya Shopee. Websitenya Shopee Seller. Jadi kan kalau di website itu dia ada dua. Ada Shopee khusus buat pembeli, ada Shopee khusus buat penjual. Nah, kalau buat penjual itu namanya seller center Shopee. Nah, kalau di aplikasi itu juga bisa. Stepnya tuh pertama teman-teman kayak tadi ya yang di awal itu kasih nama produk, terus pilih kategorinya, isi informasi produknya, jangan lupa kasih deskripsinya, spesifikasinya, terus juga harganya jangan lupa disetting, terus pengiriman juga diaktifin, terus perintilan-perintilan di bawahnya tuh yang kayak kategori atau mungkin variasi itu diisi semua. Jadi dilengkapin semuanya. Kalau udah klik tampilkan. Nah, ini ada tips ya. Ini khusus buat parfum. Untuk khusus parfum Summerson. Gunakan marketing kit yang disediakan aja. Jadi teman-teman pakai foto yang udah ada di marketing kit. Itu udah bagus banget karena itu udah diedit dari pusat. Gitu teman-teman. Nah, ini juga ada contoh 6 produk untuk parfum ya. Teman-teman bisa pakai parfum Summerson 35 ml, 6 varian, unisex, wangi elegan, ya udah terlihat. Nah, teman-teman bisa pakai 6 produk ini buat nanti teman-teman upload produk parfum di Shopee gitu. Ini udah ada bocorannya, teman-teman bisa pakai 6 produk ini, teman-teman boleh screenshot atau mungkin di note namanya parfum Summerson 35 ml, 6 varian, unisex, wangi elegan, ya udah terlihat. Nah, teman-teman bisa pakai nama ini di produk teman-teman khusus buat parfum Summerson. Oke, selanjutnya. Nah, ini ketika teman-teman upload produk, jangan lupa isi bagian deskripsi sesuai yang teman-teman pengen isi dan jangan lupa detail. Terus atributnya juga jangan lupa harus diisi. Nah, tipsnya buat deskripsi itu teman-teman bisa ngecek atau lihat dari akun Summerson pusat yang Summerson
yang Summerson Indonesia itu. Teman-teman boleh nyontek di situ. Tapi ingat teman-teman, kemarin kita bilang nyontek boleh, tapi jangan jiplak. Jadi jangan misalnya, ini deskripsinya kayak gini, terus teman-teman salin, tok, terus langsung disalin gitu aja di toko teman. Jangan teman-teman. Teman-teman mungkin bisa isi kata-kata sesuai teman-teman pengen, atau mungkin teman-teman ngerasa ada yang kurang, atau mungkin harus kayak gimana. Jadi harus ada perbedaan gitu. Jadi kalau ini kan sebenarnya yang pusat ini teman-teman kalau teman-teman lihat itu kan masih basic banget ya, cuma tulisan-tulisan doang. Mungkin teman-teman bisa tambahin emot-emot gitu kayak tanda panah atau mungkin tanda panah atau tanda titik atau apa. Jadi biar kelihatan lebih ramai dan enak dibacanya gitu. Kalau gini kan cuma tulisan doang orang bosan bacanya. Nah, teman-teman coba edit lagi deskripsinya. Mungkin bisa ditambahin emot-emot titik atau tanda panah atau emot-emot apa buah atau apa gitu. Tentunya yang masuk masuk sama ini teksnya ya, yang masuk sama deskripsinya. Nah, kalau udah teman-teman lanjut isi perintilan-perintilannya nih kayak gini rincian produk. Kayak stok diskon merek, jenis kelamin, itu bisa dipakai untuk siapa aja. Ini khusus parfum ya, bukan khusus pengarum. Terus jenisnya apa ya detail-detail, terus produknya berapa, aromanya apa, formulasinya, semuanya pokoknya diisi yang lengkap. Kalau udah nanti klik upload. Nah, ini sama kayak teman-teman kita tadi, ini kurang lebih cara uploadnya gitu teman-teman ya. Nanti ada cara video tutorial buat upload produk ntar saya share di grup. Selanjutnya, kalau teman-teman ngerasa kurang puas dengan marketing kit ada, ini siapa yang Oke. Kalau teman-teman ngerasa kurang puas dengan marketing kit yang ada fotonya gitu, teman-teman bisa banget pakai Canva ya teman-teman ya. Di DA itu ada Canva gratis teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar Canva gratis supaya nanti teman-teman bisa ngedit di Canva juga. Dan sepengalaman saya pribadi ya, di Canva ini tuh sebenarnya desainnya bagus-bagus dan ngeditnya juga gampang, nggak sesusah yang kita kira lah, nggak sesusah kalau kita ngedit di Photoshop atau Adobe Illustrator, nggak sesusah itu. Ini simple banget. Kenapa? Karena desainnya udah disediain. Kita tinggal masukin foto-fotonya aja yang kita mau kayak gimana ke Canva-nya itu. Nah, untuk dapat e-book belajar ini teman-teman perlu cukup dengan teman-teman belanja nih minimal 70.000 di DA gitu kan dari pusat. Nah, nanti secara nggak langsung teman-teman itu bakal dikirim email e-book belajar Canva gitu supaya teman-teman bisa tahu ini cara buat atau belajar Canva desainnya gimana. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa pakai foto di marketing kit terus teman-teman edit lagi jadi supaya teman-teman bisa dapat gambaran yang teman-teman mau kayak gitu. Dan karena saya pribadi juga pakai Canva teman-teman. Buat apa? Buat foto sampul. Jadi saya kan bingung nih, bikin foto sampul tuh yang bagus kayak gimana yang nggak sama gitu. Karena kan banyak member yang pakai fotonya sama gitu. Akhirnya saya edit di Canva supaya ada tampilan berbeda gitu. Jadi nggak sama kayak member-member yang lainnya. Jadi punya karakter sendiri. Gitu teman-teman. Lalu jangan lupa konsisten ikutin kelas. Karena ketika teman-teman misalnya nggak ikut satu kelas aja, itu kerasa teman-teman. Kerasanya kenapa? Kerasanya di teman-teman. Jadi teman-teman kehilangan satu step yang harus teman-teman dilewatin gitu. Kan ini kan kita belajar tentang bisnis teman-teman. Jadi kita sedang belajar. Kalau teman-teman kehilangan satu momen, ya teman-teman bakal numpuk momen itu di kesempatan selanjutnya. Jadi numpuk gitu. Jadi yang harusnya hari ini teman-teman udah selesai tugasnya buat toko, kalau teman-teman belum ngerjain nanti jadinya tugasnya jadi buat hari selanjutnya. Nah, kalau kebiasaan itu kan namanya kebiasaan menunda. Kalau nunda gitu nanti akhirnya jadi menumpuk. Kalau udah menumpuk nanti jadi bingung ngerjainnya gimana. Nah, baiknya dikerjain satu-satu. Jadi teman-teman perlu banget konsisten dan disiplin buat belajar. Pengetahuan adalah harta, tetapi praktek adalah kunci untuk itu. Nah, ini kan teman-teman udah dapat nih cara buat tokonya gimana. Teman-teman mesti aplikasin atau praktekin cara buat toko di Shopee itu di toko teman-teman. Karena kan teman-teman pengen nggak punya omset misalnya 10 juta sebulan dari Shopee atau 20 juta atau berapapun itu yang teman-teman inginkan. Tapi kalau teman-teman nggak mulai mencoba untuk praktek, ya teman-teman sekedar tahu aja ilmu cara jual di Shopee gimana. Ya. Tapi teman-teman nggak aplikasiin ilmu itu. Karena hasilnya percuma gitu. Sekedar tahu aja, tapi teman-teman nggak aplikasiin. Kalau mau lebih berguna,
Kalau mau lebih bermanfaat, ilmunya setelah teman-teman pelajarin, teman-teman praktekin supaya ada hasil nyatanya. Jadi nggak sekedar tahu aja, tapi ada bukti nyatanya. Oh ini saya udah belajar cara buat Shopee, saya udah belajar cara optimasi toko di Shopee, saya praktekin di toko saya dan alhamdulillah berhasil ada orderan kayak gitu. Jadi penting banget untuk teman-teman praktek, nggak sekedar tahu aja tapi praktek juga. Dan nggak sekedar praktek aja tapi evaluasi juga. Jadi penting teman-teman. Stepnya itu, belajar, praktek, evaluasi. Gagal, belajar lagi, praktek, evaluasi. Dan diputar itu terus. Kalau teman-teman menemukan kegagalan atau salah di mana, teman-teman perlu evaluasi, habis itu belajar lagi, terus praktek lagi. Supaya teman-teman ada pembaruan. Kayak gitu. Oke teman-teman, malam ini kita belajarnya sampai situ dulu teman-teman ya. Baru sampai cara buat toko di Shopee. Kemarin kita sudah buat akun, sekarang kita udah buat toko, besoknya kita akan belajar yang lebih detail lagi. Saya akan kasih kesempatan buat teman-teman semua yang mau bertanya, silakan. Akun toko Shopee. Wah, bagus banget berarti kalau udah dikerjain akun toko Shopee duluan ya. Berarti udah lebih duluan, lebih cepat. Gak apa-apa Kak, bagus Kak Aditya. Untuk ekspedisinya tadi selain reguler, apakah ada lagi? Ada Kak, ada pengiriman hemat sama pengiriman yang berat gitu. Cuman kalau buat di awal teman-teman aktifin aja dulu yang reguler sama yang hemat. Yang hemat itu dia sebenarnya sama kayak reguler, cuman dia pengirimannya lebih murah karena biasanya buat khusus pengiriman jarak jauh gitu. Nah, untuk pengiriman hemat sendiri, teman-teman pilihnya yang JNE, JNT sama si cepat ya. Jangan yang lain-lain. Jadi yang regulernya JNE, JNT si cepat. Yang hemat, pengiriman juga JNT, JNE sama si cepat. Teman-teman bisa cek di menu pengaturan pengiriman di toko teman-teman. Nanti ada kok, kalau teman-teman scroll ke bawah itu ada hemat. Nah, itu ada JNE, JNT, si cepat. Nah, kalau JNE kan ada JNE apa, kalau JNT apa, kalau si cepat ada apa gitu namanya. Teman-teman cek aja. Tapi kalau nggak aktifin Shopee nggak bisa ikut program ongkir dong. Kan kita harus aktifin Shopee Express. Enggak. Kalau garis ongkir Express itu minimalnya nggak harus Shopee Express teman-teman. Bisa pakai JNT sama si cepat. Jadi JNT, si cepat, antar aja sama Shopee Express itu udah ngewakilin buat aktifin gratis ongkir. Jadi nggak cuma Shopee Express doang. JNT, si cepat sama antar aja itu udah ngewakilin. Jadi nggak harus Shopee Express doang nih teman-teman bisa dapat gratis ongkir, tapi bisa juga lewat JNT sama sama si cepat. Itu dia, sama antar aja. Untuk mendapatkan marketing kit itu teman-teman belanja 2000 untuk apa ya? Bebas teman-teman. Intinya teman-teman belanja produk nih senilai harga 70.000, entah botol apel atau ready diffuser atau parfum, bebas. Sepengen teman-teman, misalnya teman-teman pengen coba dulu produknya kayak gimana. Khusus parfum Summerson tuh kalau buat cewek itu yang lagi best seller banget yang menurut saya pribadi yaitu Celine sama Feli, itu paling enak banget. Kalau buat cowok itu yang Severi, itu paling 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 best lah buat saat ini. Nah, teman-teman cobain aja tuh 3 parfum itu yang emang lagi enak banget. Dia EDT, emang nggak tahan lama banget, tapi nggak nyegrak banget, enggak. Tapi kalau buat keseharian itu enak parfumnya. Karena saya juga pakai kebetulan. Saya kan pakainya Saveri. Tapi kalau buat cewek itu saya paling suka banget sama Opeli sih karena wanginya tuh kayak kayak wangi apa ya? Kesannya tuh kita kayak jalan-jalan atau ketemu sama orang yang berkelas gitu, nggak tahu kenapa. Teman-teman mungkin bisa cobain sendiri kalau teman-teman Opeli itu wanginya kayak black opium, tapi black opium yang cewek. Jadi wanginya tuh kayak kelihatan orang berkelas gitulah. Jadi kalau teman-teman mau nyobain untuk cewek-cewek atau perempuan ini semua, saran saya coba yang Opeli. Kalau yang Celine itu dia lebih ke manis sih. Itu buat cewek-cewek yang suka manis boleh yang Celine. Tapi kalau mau yang kelihatan kayak berkelas tuh yang Opeli itu yang saya rasain sih. Untuk estimasi kirim berapa hari? Itu sesuai dengan pengirimannya. Kalau misalnya masih sama Jabodetabek biasanya 2 hari atau 3. Kalau sesama Pulau Jawa itu biasanya 3 sampai 5 hari. Tapi kalau luar Pulau Jawa itu bisa sampai seminggu. Itu maksimal banget seminggu. Tapi bisa bisa juga kalau misalnya ada pengiriman telat itu bisa sampai 2 minggu gitu. Itu kalau pengiriman telat itu biasanya karena misalnya lagi ada lebaran atau mungkin lagi event 33. Pokoknya kalau lagi ada event-event besar tuh biasanya ada pengiriman yang telat, itu telatnya mungkin bisa 2 hari, 3 hari dari estimasinya. Pokoknya kalau masih Jabodetabek tuh ya paling 2 hari itu udah nyampe lah, maksimal 3 hari.
Kalau masih sama Pulau Jawa, mungkin ke Jawa Timur dari Jawa Barat gitu kan. Itu mungkin 4 sampai 5 hari. Kalau misalnya di luar Pulau Jawa itu bisa sampai seminggu. Kak, untuk nomor telepon pengiriman sesuai dengan nomor telepon gudang DA. Boleh pakai nomor telepon gudang DA, atau kalau saya pribadi lebih nyaranin buat pakai nomor telepon atau nomor HP teman-teman. Kenapa? Karena begini teman-teman. Kadang nih, ini pengalaman pribadi aja. Jadi ketika teman-teman itu misalnya nih tokonya itu bagus terus dilirik sama Shopee. Nah, itu kadang bakal ditawarin event-event atau promo-promo. Karena pengalaman saya pribadi ya, jadi saking bagusnya toko saya itu penjualannya, saya ditelepon sama orang Shopee buat ikut event ini, dan itu gratis teman-teman. Nah, jadi teman-teman perlu banget buat daftarin nomor HP teman-teman dibanding dengan nomor telepon gudang gitu. Karena kalau nomor telepon gudang doang, nanti jadinya dia yang ditelepon terus-terusan gitu. Nah, saran saya kalau nomor alamat toko ya, khusus alamat toko itu pakai aja nomor HP pribadi gitu. Tapi yang khusus buat jualan ya, karena nanti bakalan kalau misalnya teman-teman bagus, itu biasanya bakal ditawarin pengiriman Shopee Express. Biasanya kadang di WA, kadang di telepon. Biasanya sih tergantung. Terus yang paling bagus sebenarnya ditawarin event, kayak ikut event flash sale, terus juga ikut event promo mingguan, terus ikut event campaign apa gitu yang sifatnya gratis, itu suka ditawarin kalau saya pribadi gitu. Dan kalau teman-teman ditawarin kayak gitu, ikut aja teman-teman. Teman-teman bilang aja, ikutin aja sesuai promonya. Promo tokonya apa, ikutin aja. Pokoknya tinggal copy paste aja sesuai promo toko. Nanti dari tim Shopee-nya itu nanti dia nge-setting sesuai promo toko kita. Kalau misalnya udah dari orang Shopee-nya langsung yang nge-setting promo toko, itu kita dapat boostingan pengunjung dari mana, dari Shopee gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen dapat boostingan dari Shopee, ya teman-teman harus berprestasi di Shopee-nya, harus bagus penjualannya. Cara bagus penjualannya gimana? Perbanyak ikut-ikut event, penjualannya juga harus dibagusin dengan cara iklan juga. Habis itu harga, voucher segala macam gitu, pokoknya harus dirapihin supaya ada penjualan. Bisakah kita cantumkan 2 alamat toko di Shopee? Tujuannya untuk menyesuaikan dengan alamat customer biar hemat ongkir. Apakah kalau alamat toko itu cuma bisa disetting satu doang, Kak. Kak Nawi, nggak bisa dua. Jadi alamat toko cuma bisa satu, alamat pengembalian cuma bisa satu. Tapi satu alamat itu bisa dijadikan alamat toko sama alamat pengembalian atau alamat utama. Pokoknya kita ada nulis nih alamat tokonya A, B, C. Misalnya A itu alamat toko utama. Nah, yang B itu alamat toko. Terus yang C-nya itu misalnya alamat pengembalian gitu. Nah, misalnya yang B ini kita mau alamat toko juga, alamat pengembalian juga, terus alamat utama juga. Itu bisa, teman-teman. Yang nggak bisa itu kalau misalnya yang A alamat toko, B juga alamat toko, itu nggak bisa. Jadi cuma bisa pakai satu alamat doang. Jadi kalau alamat tokonya A, ya udah A doang. B doang gitu. Jadi nggak bisa dua alamat toko, nggak bisa. Apakah nama akun bisa berbeda dengan nama toko? Bagaimana caranya? Bisa, Kak. Kalau nama akun Shopee itu yang kemarin, yang saya jelasin itu yang di profil. Kalau nama toko nanti ada di bagian tokonya. Jadi ada dua. Kalau bisa samain aja biar namanya itu nggak bingung, teman-teman. Kalau namanya, jadi ketika ada orang yang klik, misalnya contoh Summer Spring, Summerson. Nah, ntar nama akun Shopee-nya sama nama tokonya Summer Spring, Summerson juga gitu. Jadi orang lebih percaya, oh ini akun toko asli nih gitu. Jadi diklik, dia bakal lebih percaya gitu. Kak, kalau aku mau bikin akun Shopee, apa harus download dulu ya Shopee-nya? Ya iyalah, Kak, jelas. Karena kan kita mau jualan di Shopee, jadi kita harus download dulu aplikasi Shopee-nya di Play Store. Kalau kita nggak download, nanti kita gimana jualan di Shopee-nya? Gitu. Berarti khusus produk summer ya? Ya boleh Summer Spring, boleh Summerson. Kan ini kan kita dropship barangnya dari pusat, dari dropshipaja.com. Jadi produknya itu ada 2 merek, Summer Spring sama Summerson. Kalau Summer Spring itu khusus pengarum, Summerson itu khusus parfum. Jangan jasa kirim kargo jangan aktifkan dulu ya, Kak. Ya kalau buat sekarang nggak usah diaktifin dulu ya gitu, karena aktifinnya yang JNE sama yang reguler sama hemat dulu aja. Kak, kalau jumlah produk yang tersedia itu kita ngisi jumlahnya seberapa? Misal Pharmapeli jumlahnya diisi 1000. Oh, misalnya stok produknya. Itu nggak apa-apa Kak. Isi aja kalau kalau misal stok produk per varian misalnya kayak Pharmapeli. Itu diisi banyak juga nggak apa-apa. Tujuannya buat apa? Supaya nanti teman-teman nggak ngedit-ngedit
stok produk kita terusan gitu. Jadi biarin aja stok produknya banyak gitu, entar biar berkurang seiring waktu. Karena kan stok produk dari pusat itu juga banyak, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kayak ini limited edition, enggak kok, teman-teman. Ini stoknya always ada terus karena kan emang diproduksi terus setiap harinya. Jadi teman-teman setting aja yang banyak, misalnya 1.000 atau 2.000, tapi jangan taruh banyak kan, jangan sampai 10.000 gitu. Jadi kesannya kalau 10.000 tuh nyepam sih. Ya maksimal 1.000 lah gitu atau 2.000 itu lebih lebih masuk lebih rasional gitu. Alamat toko apa tidak bisa diedit atau diganti? Bisa, Kak. Alamat toko itu bisa diganti, bisa diedit, bisa diubah. Boleh disesuaikan dengan teman-teman. Misalnya di awal pas dropship maunya pakai alamat pusat. Ntar ketika teman-teman udah mulai rame, terus teman-teman pengen ngetok nih supaya dapat keuntungan lebih, itu bisa diganti pakai alamat teman-teman sendiri. Jadi nggak harus alamat pusat lagi gitu. Tapi buat di awal, selama masih proses belajar, kalau bisa pakai alamat pusat dulu. Itu buat meminimalisir biaya-biaya kayak biaya pengemasan. Kalau teman-teman nyetok sendiri kan teman-teman nggak tahu nih mau aliri produknya kemana. Jadi perlu banget teman-teman ngehemat biaya dengan cara dropship dari ke pusat. Kak, apakah nama akun bisa diganti? Soalnya saya bikin nama akun pakai nama diri. Bisa, Kak. Untuk nama akun itu bisa diganti, cuman dia cuma bisa diganti setiap 30 hari sekali. Jadi kalau Kakak udah ganti sekali, itu Kakak baru bisa gantinya 30 hari kemudian lagi. Jadi kalau pas lagi buat nama akun itu teman-teman semua harus bener-bener kayak hati-hati gitu. Artinya ketika teman-teman bikin nama akun tuh teman-teman udah kayak, "Oh, ini udah paling fix nih nama akunnya ini," gitu, "nama tokonya ini." Jadi ketika teman-teman udah ganti, teman-teman baru bisa ganti lagi itu 30 hari kemudian, lama kan. Makanya di awal itu teman-teman bikin dulu nih, nyari apa ya nama akunnya, terus nanti teman-teman coba pas lagi masukin di nama toko atau nama akun bisa nggak. Kalau ternyata nggak bisa, berarti udah ada yang make namanya. Teman-teman cari lagi nama akun yang lain yang bisa teman-teman pakai di Shopee teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa juga ya teman-teman cari, pokoknya sampai bisa. Nah, ketika teman-teman udah ganti, teman-teman harus yakin sama nama akunnya. Kalau teman-teman mau ganti lagi ya 30 hari lagi, jadi lama teman-teman. Gitu. Kak, masuk ke rekeningnya bank apa? Bebas, Kak. Pokoknya kalau bisa, kalau rekening tuh kayak gini ya. Jadi ini kan karena buat bisnis, jadi sebisa mungkin kalau teman-teman punya lebih dari satu rekening, teman-teman pisahin. Ini rekening khusus buat kerjaan kantor. Jadi kayak buat kalau dapat gajian dari kantor gitu kan, biasanya kita pakai buat belanja pribadi gitu, ntar buat kebutuhan keluarga atau apa gitu kan. Tapi kalau buat khusus bisnis, kalau bisa teman-teman pakainya akun khusus buat belajar bisnis. Nantinya perputaran uang itu ya di rekening gitu doang gitu. Artinya nggak dipakai buat konsumsi, cuman buat diputar untuk bisnis. Jadi supaya kelihatan teman-teman, ini udah seberapa jauh sih bisnisnya berkembang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman campur sama akun rekening yang biasa teman-teman pakai buat kerja, buat kebutuhan sehari-hari gitu kan ya. Nah itu ntar pasti nggak bakal kelihatan tuh. Ini omsetnya udah seberapa sih, maksudnya udah dapat profit berapa sih sejauh ini gitu. Ini perputaran uangnya udah sejauh apa sih selama saya bisnis gitu. Jadi kita nggak bisa ngevaluasi diri gitu. Karena kan kita nggak tahu jumlah uang masuk berapa, jumlah uang keluar berapa, profit kita dapat berapa selama sebulan terakhir ini, selama 2 bulan terakhir ini. Jadi kita perlu banget misahin antara rekening pribadi kita untuk khusus jualan sama rekening pribadi khusus buat konsumsi gitu. Biasanya untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Nah, kalau bisa dipisahin. Supaya apa? Supaya bisa fokus dan bisa ketahuan perkembangannya sudah sejauh apa. Kayak gitu. Kak, kalau alamat tokonya gudang DA, kalau kita mau belanja pribadi, produk lain pakai akun sendiri, alamatnya bagaimana? Akun Shopee dan toko alamatnya harus sama. Nggak harus sama, Kak. Kalau misalnya kan alamatnya dari DA, terus kamu belanja pribadi, ya kalau pakai akun sendiri berarti sifatnya oh bisa, Kak, bisa bisa. Jadi teman-teman nanti pakai akun itu ini masuknya ke friend order ya teman-teman ya kalau mau cara kayak gini. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai akun Shopee, teman-teman mau mesennya di luar Shopee juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pesan misalnya nih, teman-teman mau pesan produknya, tapi teman-teman kan nggak mau kehilangan momen tuh. Artinya teman-teman pengen orderan itu nanti masuk ke produk teman-teman supaya ada penilaiannya sama jumlah terjual. Nah, itu kan teman-teman harus pakai akun lain kan, nggak mungkin pakai akun toko Shopee dong. Jadi pakai akun Shopee lain, teman-teman order ke pusat,
Nah, ntar kan ada orderan masuk kan di toko Shopee teman-teman. Nah, jadi dari toko teman-teman ini, dari toko Shopee-nya, teman-teman dropship dari pusat. Nanti dari pusat kirim ke akun toko teman-teman. Nah, ntar akun yang pembeli ini yang tadi teman-teman gunain, itu teman-teman bisa review penilaian produknya. Jadi kayak gitu. Kalau teman-teman nggak mau rugi, artinya ketika teman-teman beli produk, teman-teman pengen nih produk yang teman-teman beli ini supaya langsung ada penilaiannya di toko teman-teman. Teman-teman bisa pakai cara itu. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, buat di awal, ya teman-teman langsung order aja biasa gitu, kayak langsung order aja di webnya gitu, langsung order ke jasa pinjam JNE, JNT atau secepat, bisa langsung kirim gitu. Jangan dalam satu HP udah oke. Kak, kalau mau pesan ebook Canva langsung ke aja.com. Iya, itu pesannya tuh sebenarnya gratis sih teman-teman. Tapi syaratnya teman-teman harus belanja minimal 70.000 gitu. Jadi kayak teman-teman perlu nyobain produk dari DA ini kayak gimana sih gitu. Bagus gak? Enak gak produknya? Nah, teman-teman perlu itu. Jadi supaya teman-teman bisa ngerasain ini produknya seenak apa sih supaya kejual gitu. Karena menurut saya pribadi tuh yang 3 parfum itu tuh yang terkenal tuh itu paling enak banget menurut saya pribadi ya. Mungkin teman-teman semua juga pasti bakal suka sih buat cewek ataupun cowok. Yang 3 parfum tadi tuh, Celine, Ovelli sama Saveri. Sisanya menurut saya lumayan, teman paling enak banget 3 itu. Ada pertanyaan gitu teman-teman? Kita sampai 20.50 aja ya, 3 menit lagi teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau mau on mic juga nggak apa-apa. Karena kita sampai di sini aja teman-teman untuk hari ini ya. Mas Kosi, Iya boleh. kemarin saya tanya yang tentang Telegram itu kan, Mas. Mbak minta tolong maksudnya untuk mendownload salah satu produk yang dari marketing kitnya itu loh. Aku masih kesulitan. Ibu udah buka web Telegramnya belum? Ini di HP atau di? Sudah. Ya, habis itu? Ini saya kan mencoba pakai laptop. Tapi yang Telegramnya itu sudah masih muser-muser terus gitu loh, nggak bisa masuk-masuk. Maksud saya Sinyalnya kan. ngambil produknya itu yang dari marketing kitnya itu yang Iya. mana gitu loh. Maksudnya Itu bisa produknya ditampilkan di sini enggak? Itu ini yang sih itu botol apel misalnya ngambilnya dari mana misalnya? Ibu masih cek ini dulu akun Telegramnya Ibu gitu. Marketing kit mana ya marketing kit? Itu tidak ada katalog gitu Mas yang spesial semua produk begitu terus dengan harga-harganya gitu. Ada juga di marketing kit itu. Ibu udah buka Oh, ini belum di bagian marketing kit yang ada di DA? marketing kitnya itu tak buka itu kok gambarnya seperti hanya testimoni artis-artis atau apa gitu kan? Enggak, bukan. Oh, Yang tulisannya marketing kit sama Spring. oh gitu. Iya, bukannya testimoni dari itu, bukan Bu. Yang isinya tuh ada foto-foto produk. Ya, kan kemarin sempat disinggung ya. Nilainya ntar saya share deh. Mas saya salah satu di-downloadkan begitu enggak mencoba Mas Gosi mendownload gitu biar tahu caranya gitu. Ini terus Kalau saya share di memungkinkan ya. iya. Ibu saya share di ini ya, saya share di grup itu. Nanti tinggal ini aja Bu klik Instagramnya Instagramnya klik Telegramnya terus nanti itu kan muncul tuh masuk ke marketing kitnya. Tadi Ibu tinggal download satu aja. Tapi di Ibu secara basic di HP udah bisa belum? Ya, kan belum tahu di tempat mana yang saya buka itu kan yang marketing kit yang itu toh ada banyak testimoni artis yang video-videonya itu. Ya. Ibu coba buka Telegram dulu deh. Buka Telegramnya terus masuk ke grup kelasnya. Saya bingung lah ini mau tak buka terus nanti bagaimana caranya. Ini saya lagi ngomong ini buka Telegramnya. Ini aja Bu di klik back home aja di home. Bisa diklik aja di home. Habis itu nanti masuk ke grup kelas Shopee Basic SSC. Itu udah saya tulis link marketing kitnya.
Jadi ibu klik aja, ntar itu masuk ke situ. Oh, Nah, oke udah nanti coba belum? aja lah. Nanti malah saya bingung masuk ke sini lagi nggak ngerti. Oh ya, udah kalau nggak nanti ibu chat saya aja ya, chat aja Oh, ntar di grup, iya nanti iya saya iya. arahin caranya gimana. Oke, ya. Oke, Mm-mm. oke ada pertanyaan lagi teman-teman. Mungkin yang dimaksud ibu itu dimaksud kita media, memang isinya kan kalau yang cara mungkin di file. Iya, alasan yang ada di pembelian di toko pakai tapi kenapa? Kan karena beda Shopee kalau. Iya jadi kalau nggak bisa juga sih sebenarnya kalau misalnya order di satu toko yang sama. Jadi kayak misalnya teman-teman ngorder ke toko teman-teman tapi pakai akun toko gitu, itu nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman misalnya nih mau order ke toko teman-teman sendiri, tapi pakai akun yang toko teman-teman, nah itu nanti bakalan ada peringatan. Jadi ada bakal ada peringatan bahwa toko Anda bahwa akun Anda terkena ketahuan melakukan fake order semacam itulah. Pokoknya kayak ada tidak tidak aktivitas tidak baik atau apa gitu, nanti jadi nggak bisa ngorder gitu. Nah kalau teman-teman masih paksain dan terusin, itu bahaya banget, nanti akun Shopee teman-teman bisa ke-ban. Nah ini tuh sebenarnya masuknya ke materi masuknya ke materi fake order atau friend order. Tujuannya buat apa? Buat nanti nge-push penilaian di Shopee. Kayak gitu teman-teman. Tapi ini kita belum masuk pembahasan untuk friend order ya, karena friend order itu nanti ada di jauh-jauh hari. Karena kita baru masuk ke cara buat toko di Shopee-nya. Gitu. Ada pertanyaan gitu teman-teman? Ayo ada yang mau gitu teman, karena ini Oke, saya satu apa? lagi Mas. Iya. Heeh. Itu kan tadi membuat akunnya itu kan kalau pakai buat jualan itu berarti nanti masuknya ke itu seller center gitu. Boleh Daftar seller center, mendaftar boleh. di situ ya. Ya. Kalau seller center itu kan di website ya. Kalau misalnya di aplikasi juga bisa, Bu. Jadi lewat HP, Ibu download Shopee-nya, terus ikutin langkah-langkah yang tadi tuh yang udah jelasin, itu udah bisa. Bisa juga. Kayak gitu. Kalau pakai dua-duanya bisa, Mas? Bisa. Cuma kalau buat daftar, kalau mau gampang ya, itu dari HP aja. Karena kan tadi kita jelasinnya via HP tuh. Iya, makanya aku bingung. Aduh, kok beda? Iya. Tadi kan kita jelasinnya via HP. Itu cara daftar tokonya. Nanti kalau misalnya cara optimasinya, ke depannya kita bakal lebih fokus ke main web seller Shopee-nya. Tujuannya buat apa? Supaya lebih fokus gitu. Oh, Karena kalau misalnya ngatur optimasi oh, toko, iklan segala macam di HP itu tampilannya kurang detail atau kurang banyak. Jadi perlu banget pakai web seller Shopee. iya ya. Itu pada saat mendaftar itu username-nya itu ada huruf acak gitu ya. Terus kita ganti gitu ya. Iya, nanti diganti sesuai nama yang ibu udah rancang gitu. Misalnya Summer Store atau Summerson Indonesia, Summerson Indonesia udah ada, Summerson premium atau apa. Jadi ibu bikin dulu kata-katanya kayak gimana. Nanti ibu tes dibikin nama akun tokonya atau nama akun Shopee-nya apa. Kalau ternyata itu bisa atau nggak ada yang pakai akunnya dan bisa di-submit, berarti itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya nggak bisa dipakai, ya ibu mesti cari lagi kata-kata yang lain yang namanya belum dipakai sama member-member yang lain. Begitu. Kalau di halaman itu ada 3 username, nama, terus nama toko. Untuk username itu tadi yang seperti Mas Gosip sampaikan tadi ya, kita mau cari Iya. dulu gitu ya. Terus yang di nomor 2 itu ada nama terus nama toko lah. Di nomor 2 itu nama itu diisi apa ya, Mas? Disamain aja Bu, disamain aja sama nama tokonya. Tiga-tiganya berarti. Iya, iya nggak apa-apa. Oh. Karena supaya kita tuh lebih mudah gitu. Jadi nggak pusing-pusing harus beda-beda nama gitu. Jadi ketika ada pendaftaran, biasanya kayak ada pendaftaran event itu, kita kan dimasukin nama toko. Nah kita bingung nih, ini ada namanya misalnya Summer Store, ini Summerson. Nah kita bingung mau masukin nama mana. Nah biar nggak bingung, nah ibu masukin aja samanya namanya. Jadi ketika nanti ibu atau teman-teman semua mau masukin event gitu, mau masukin upload, kan itu biasanya disuruh masukin nama toko. Nah teman-teman pasti bingung kan, ntar misalnya ada nama 3 gitu, ini masukin nama yang mana nih gitu kan. Nah jadi biar nggak bingung disamain aja semuanya. Jadi mempermudah kita buat
masuk ke promo-promo gitu biasanya. Daftar promo biasanya itu daftar flash sale atau daftar Shopee 100% ori atau entar daftar cashback gitu segala macam itu ntar perlu masukin nama tokonya. Oh gitu. Oke, Hmm. oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Ada pertanyaan gitu teman-teman? Kalau nggak ada berarti hari ini kita belajar sampai sini dulu teman-teman ya, karena udah kurang lebih 50 menit kita Zoom-nya. Makasih teman-teman semua yang udah hadir. Ini udah nggak ada yang nanya lagi kan? Kita kalau mau nanya lagi bisa di grup ya. Tag saya aja kalau mau nanya lagi ya. Tadi sempat ada nanya juga tentang alamat toko, udah dijawab ya. Tugas, ada Kak? Ada tugas nanti di-share, tunggu aja. Pokoknya kalau ada tugas nanti di-share di grup. Kadang kita ada Zoom yang ada tugasnya, ada juga Zoom yang nggak ada tugasnya. Nah, kalau ini kan kita udah masuk ke Shopee inti nih, tentang cara buat toko. Jadi nanti bakal ada tugas ngupload screenshot toko Shopee-nya teman-teman. Nanti saya kirim linknya di grup ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, makasih teman-teman semua yang udah hadir di Zoom malam hari ini. Untuk materi malamnya cukup sampai sini teman-teman ya. Nanti kita Zoom lagi hari Senin sama Selasa teman-teman. Rabu itu kalau nggak salah kita libur. Nanti ada lagi Jumat gitu. Kurang lebih kayak gitu teman. Nanti saya info lagi di grup deh. Oke teman-teman, makasih semua. Makasih banyak yang udah masuk Ya. Zoom pada hari ini. Semoga ilmunya bisa teman-teman dapetin dan bisa langsung dipraktekin teman-teman ya. Terima kasih. Ya, saya akhiri Zoom-nya teman-teman.